Pak. Silakan berpidato. Pakai ini Pak. Bapak kayak seseorang yang saya kenal soalnya. Peci, kacamata hitam. Silakan Pak. Tapak Lestari. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kemerdekaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Keren lu. Selalu peci, kacamata Ya hitam. kan? Ada lagi yang kurang, bro. Apa bro? Kalau kita sering lihat cuplikan-cuplikan beliau, itu kan sering beliau ini dengan rileks. Itu sambil menikmati tembakau. Maroko. Betul sekali. Gue pengen coba nih rasanya. Nah, kalau teman-teman sadari, ini gue juga ngelihat seperti cuplikan ada yang kayak gini, Ra. Emang ada? Cuma lo pakai topi-topi Oke. sama Che Guevara. Benar. Bajunya ini, bro. Celana kargo. Lagi Yang main. ada apa? Celana badminton. Nanti mau badminton. Kenapa badminton? Ini aja bro. Gila. Biasa gini, bro. Sudah. Wawancara. Terus fotonya sambil ketawa yang. Iya. Terus yang gue suka mau acaranya kalau emang lagi ngobrol dialog wawancara, tetap aja udah ngerokok. Santai. Hmm. Kadang ada foto juga beberapa duduknya di atas. Ya. Sama Presiden Amerika, dia ngeliat ke atas Iya. gitu. Santai aja, nggak Iya. ada. Dan kayaknya mental itu yang perlu kita tumbuhkan kembali, Ra. Betul. Jadi kan kadang kita bule gitu. Betul. Apa ya istilahnya ada tuh? Selalu merasa lebih rendah dari orang-orang bule dan orang-orang barat. Ada tuh, ada istilahnya tuh. Aku pernah baca. Boleh tuh. kembalikan lagi penglihatanku nggak? Boleh, aku juga pusing sekali sama ya. Aduh. Terus saya ambil ini dulu ya, sesuatu dulu nih. Asbaknya sih harusnya ada tulisan gini aja, beda merek salah. Waduh. Oke. Ya. Terima kasih ya. Iya Bung, siap sama-sama. Iya, jadi itu sepertinya yang hilang, Ra. Dari pemimpinnya aja zaman dulu sudah menunjukkan keberaniannya, gagahnya. Betul. Bahkan diajak masuk PBB, tadinya nggak mau dulu. Ngapain gitu. Bisa nolak gitu loh. Punya value. Betul. Gitu, Ra. Kalau dalam hidup yang lumayan sulit emang menolak ya Dit ya, apalagi orang-orang Sunda. Betul. Manusia. Orang-orang Pisces. Kita berdua dong, Sunda dan Pisces. Susah ya, apa nolak gitu. Sulit. Untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan diri sendiri aja susah gitu. Betul. Tapi buat Pak Karno adalah seorang Gemini ya. Gemini totok katanya kan. Gemini totok ya. Dan memang pastinya ada beberapa hal yang sudah beliau lakukan dalam rangka, nah ini, ketahanan budaya. Betul. Ala Bung Karno. Jadi kalau zaman dulu tuh Bung Karno kan dikenal dengan ketegasannya gitu, gagah gitu. Dia punya beberapa sebenarnya hal yang bagus, cuman kita zaman dulu kayaknya belum sampai. Jadi suka banyak penolakan, aduh Pak, kok gini sih Pak, kok gini sih gitu. Nah salah satunya kayaknya ini nih. Nah iya, jadi ternyata Bung Karno ini salah satu program ketahanan budayanya itu berawal dari pidato beliau, Ra, di 17 Agustus 1959. Oke. Kalau nggak salah ya, semoga benar. Jadi ada yang disebut dengan Manipol Usdek. Oke, pasti ada kepanjangannya kan? Iya, Manipol Usdek adalah manifestasi politik. Manifesto politik, betul. Manifesto politik, sorry. Nah, dan Usdeknya itu adalah isinya Undang-Undang Dasar, S, Sosialisme Indonesia, D, Demokrasi terpimpin, E, Ekonomi terpimpin, K, Kepribadian Indonesia. Iya.
Itu jadi apa tuh? Maksudnya manifesto politik itu apa, Dit? Dari manifesto dari manifesto. Ih, gimana sih ngomongnya? Sinyal lu. Dari manifest NG dari Bogor. Baru 4G pas surat itu. Iya, jadi manifesto sendiri artinya? Manifesto itu adalah biasanya sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah pemahaman dalam rakyat banyak. Itu manifesto politik tuh biasanya. Sama nggak sama yang kita zaman sekarang kan manifest dulu bro, manifest pikiran, manifest. Menurut sederhana saya sepertinya sama ya. Sama ya? Sama manifest. Nah, yang aku tadi coba pelajari manifesto. Ini kan kita sama-sama dua orang bodoh yang pengen belajar ya. Iya, betul. Manifesto politik. Jadi itu adalah harapan-harapannya Bung Karno terhadap bangsa ini, di masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Iya. Manipolnya, dia melakukan manifesto politik. Iya. Caranya gimana? Usdek. Oke. Jadi ada artikel yang menyebutkan juga dia memberi perumpamannya seperti Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Oke. Nah kalau Al-Quran misalnya di Indonesia adalah Pancasila, Al-Hadis itu adalah usdeknya ini. Oke. Jadi ini adalah satu kesatuan yang harus dijalankan bersama-sama, Ra. Istilah bahasa Inggrisnya guideline. Gila. Nah ini gue terlalu ke barat-baratan nih, karena zaman dulu kan, nah ini hubungannya sama ini nih. Kalau di ketahanan budaya ya. Betul sekali. Jadi terlalu banyak pengaruh-pengaruh barat yang masuk ke kita gitu. Kayaknya dugaan aku Bung Karno tuh nggak suka. Suka. Sampai dulu juga pernah ada ini kan kejadian Kus Plus juga di penjara. Iya, beberapa musisi ya. Beberapa musisi di penjara karena terlalu ke barat-baratan. Betul. Akhirnya ada beberapa musisi ya yang melakukan akulturasi budaya ya sepertinya. Betul. Jadi sebelumnya tuh ini dulu, Dit. Jadi kan udah ada guideline-nya nih. Dilarang ada unsur kebarat-baratan lah. Iya. Nah, ini di bidang budaya terutama kita sebagai musisi, zaman dulu tuh cari akal. Iya. Gimana caranya ya gitu biar tetap menarik, tapi tetap berbahasa Indonesia sesuai aturan yang ada, sesuai usdek. Jadi yang diambil adalah genrenya justru. Genrenya gimana tuh jadinya? Jadi misalnya ada genre rock, terus tetap bahasa Indonesia, genre Afro, terus genre Latin misalnya apa. Nah ini bahasa Sunda. Bahasa Sunda tetap, bahasa daerah. Oke. Karena ini bisa kita ambil dari salah satu artikel Pop hari ini. Iya. Menyimak ke dalam bisa dilihat pengaruh musik dan bahasa Sunda sangat kuat dalam menciptakan ekspresi bermusik, mulai dari Bulan Dagoan, Orkes Terunaria. Jadi judulnya Bulan Dagoan dari Orkes Terunaria, Yanti Bersaudara judulnya Gumbira, kemudian ada beberapa track Nada Kencana Orkes Senja Merayu, Mus.S termasuk Ivo Nila Kresna. Stop sampai situ dulu. Ya, betul. Tuh di situ kan Yanti Bersaudara, bukan Yanti Brothers. Iya kan? Tapi sebenarnya mereka tahu itu dari luar dulu kan. Betul. Tapi diadaptasiin ya. Betul. Karena kan biar tidak ke barat-baratan itu. Diakalin gimana lah caranya biar sama-sama enak. Sebenarnya secara Anabel gue ya, analisa Gembelita, Indonesia tuh mau apapun bentukannya, entah budaya, entah culture, kita tuh seperti, ini gue kepikiran serius nih, minggu lalu beberapa hari lalu, kita tuh kayak punya atmosfer sendiri gitu loh. Yang melindungi Nusantara ini. Jadi segala apapun yang masuk ke Indonesia pasti akan jadi rasa Indonesia. Sebenarnya begitu. Pernah gue ada satu masa gue ketakutan terbesar gue, ini gimana ya gamelan tuh nggak jelas nih apa maksudnya dari sisi gue ya, yang gue hidupnya di kota, mau ngebandnya juga di Jakarta aja saat itu. Jadi gue ada kekhawatiran ini bisa lestari nggak ya? Betul. Terus sampai ketika ada pertemuan dengan salah satu ketua Yayasan Bung Karno waktu itu, Bapak Sigit ya, anaknya namanya Sorkiwi Instagramnya. Fianka. Baik banget. Enggak, ya ternyata gue kenal anaknya dulu baru bapaknya gitu. Kenal dia. Kenal. Di mana nih kalau? Suara Gembira. Dia Suara Gembira. Boleh saya lanjut tuh? Udah mulai deg-degan nih. Pak Sigit. Dia bilang sempat waktu itu bareng Mas Yus juga nanya, Pak, sebenarnya budaya atau musik Indonesia yang diharapkan Bung Karno tuh yang kayak gimana gitu? Sebenarnya musik Indonesia itu Bung tidak
tidak mengkotak-kotakan sebenarnya. Okay. Kemudian dari waktu itu penyampaian Pak Sigit waktu itu ya, obrolan santai Ra. Oke. Waktu itu di kolam renang di rumah salah satu teman kita yang kaya ya. Oke. Terus kata beliau juga adalah musik Indonesia itu tenang aja, nggak usah takut, kita nggak akan dicolong-colong banget. Pokoknya intinya Pak Sigit memberi pengertian bahwa tenang aja, budaya kita tuh kuat. Mau gimana nggak akan hilang, insya Allah tidak akan hilang, tidak akan pudar, dan Indonesia akan menjadi Indonesia pada utuhnya aja gitu. Dan jadilah Indonesia yang selalu bergerak dan berkarya, jangan diem aja. Dan akhirnya nambah lagi pengertian, oh musik Indonesia tuh yang pentatonik. Itu juga menjadi landasan kita bikin lagu Setapak Lestari. Gitu kan gitu. Karena gue juga sempat mempertanyakan itu, ini gimana musik Indonesia yang diharapkan pemimpin negara saat itu tuh, negara Indonesia tuh gimana gitu. Jadi yang gue ambil kesimpulannya dan gue jadikan pedoman adalah musik Indonesia itu ya udah jujur aja, semua dari manifest, kayaknya dari nilainya deh. Betul. Seberapa pengaruh tuh lagu buat apa. Terus balik lagi ke tadi apa, Manipol Usdeknya itu gitu, ada nilai-nilai itu nggak? Gitu. Jadi lebih dalam, nggak sekedar ada nonone, ada ya kaidah-kaidah yang tradisional, nggak melulu soal itu ternyata, tapi lebih dalam lagi gitu. Nah tapi itu menurut gue itu pemikiran lu yang udah sekarang modern bro. Cuman kalau zaman dulu kan kita dijajah bertahun-tahun, emang lu nggak takut ini, kitanya negaranya merdeka tapi rasanya rasa tetap dijajah, bahasa masih pakai bahasa barat gitu. Betul. Ya lu pakai bahasa sendiri dong, maksudnya gitu deh. Kalau gua bayangannya ya. Terus ngapain sih pakai aliran-aliran orang barat? Aliran kita aja, kita juga kan punya musik tradisional sendiri, punya musik daerah sendiri. Justru kita yang harus keluar gimana caranya itu. Betul. Jadi itu ya. Jadi juga itu mengingatkan gue bahwa banggalah dengan musik daerah kalian masing-masing gitu. Karena IB aja bersusah payah untuk belajar lagu daerah loh. Betul. Nggak mudah untuk kita cover ulang. Bahkan ya kadang ada yang terjadi musiknya cuman kok rasanya nggak ada ya gitu. Betul. Bingung gitu. Betul. Apalagi hebatnya sekarang justru musik tradisional Indonesia sudah mulai dicampurkan dengan alat-alat band gitu. Itu menurut saya adalah dua mata pisau ya. Jadi bisa plus bisa minus ya. Gitu ya. Karena yang pernah kita dulu pernah bahas dan kita pelajari di kampus saat itu kan gamelan yang sejujurnya itu tidak tune dengan global tuning 440 kan hertz. Tapi karena untuk kebutuhan modernisasi jadi dia dituning 440 Hz, temanya sama kayak gitar, kayak piano, kayak keyboard, jadi kayak gitu. Takutnya dan gue yakin ada nilai-nilai yang tergeser. Karena musik pada akhirnya itu kan untuk rasa ya, untuk bener ya Mas Rangga ya, apalagi Mas Rangga penabuh juga ini kalau penabuh. Benar dia penabuh dia. Perkusi bro. Perkusian. Lurus. Perkusian. Barat lagi. Perkusian. Nabuh dia penabuh. Nah tadi sampai mana sih kamu? Kan rasa ya. Dua mata pisau. Jadi menurut gua musik itu harusnya kena di rasa, dan apalagi zaman itu juga kita kenal dengan musik untuk penyembuhan. Sekarang juga kita lihat dan pernah kerja sama waktu itu dengan Ibu Maya Hasan, dia musik untuk penyembuhan, pakai harpa gitu. Nah, curiganya gua dan gue yakin nih kayaknya takutnya ketika 432 misalnya jadi 440 Hz ada gelombang yang beda, ternyata efeknya beda lagi. Tidak sebaik yang frekuensi yang sesungguhnya udah diciptakan leluhur dulu gitu. Berarti dengan kata lain lo lebih suka kalau justru alat gitar dan pianonya menyesuaikan si tuningan gamelannya. Biar rasanya nyampe. Iya juga ya, lu hebat lu, pinter lu. Karena lagi-lagi kan Barat ini kan tidak punya budaya. Kalian punya apa? Kacau juga. Iya paham. Bro, budaya mereka adalah membuat film. Benar. Inspirasinya baca dari kitab-kitab kita juga. Sejarah kita tapi diklaim atas nama Avenger. Gila. Lu menggebu-gebu banget bro. Kacau bro. Rokok dulu. Sedih bro. Gila. Jadi tadi yang dua mata pisau itu gue lumayan concern dari 2 tahun 3 tahunan terakhir. Gitu Bagaimana if
kita yang balik itu standar, nggak usah ngikutin mereka gitu. Iya benar. Karena 440 itu dari Eropa ya, apa Iya benar. Kita standar tuningnya ikut luar negeri. Padahal kita punya standar tuning sendiri. Iya. Pakai kuping aja deh. Iya. Bahkan beda pengrajin gamelan, beda tuningan kan setahu gua. Jadi mereka punya warna yang ragam di Indonesia. Iya. Keren banget. Dan bayangin karena memang budaya kita literasi tidak kuat tapi bertutur ya, Ra. Betul. Bayangin kalau literasi kita saat itu kuat juga, kita tuh bisa kayak India yang punya mikrotonal. Gila pinter banget bro. Iya dong, Ra. Betul. Nah, tangga nadanya tuh kayak India yang sangat dikit-dikit gitu. Dikit-dikit. Mikrotonal. Apalagi kemarin Ara juga sempat udah ngerasain kan main bareng Lalove itu kan ya. Lalove betul. Si Erickson tuh bingung tuh. Ini tangga nadanya gimana sih gitu. Karena sudah terlalu ke barat-baratan, kita taunya ya, kita udah tangga nada yang kita kenal. Dicuci otak kita. Gue pengen latihan ini dulu bro. Angklung mau mecahin rekor dunia. Itu kan udah dipecahin sama istri lo bro. Ya udah deh kalau gitu. Tapi lembaganya apa yang ngadain? Guinness, minuman keras. Gila ya Guinness Book of Record nih. Bro, tapi kita udah biasa. Oh Guinness Book. Padahal itu minuman keras. Iya Guinnessnya ya. Ngomongin minuman keras lagi juga kita udah punya budayanya. Udah ada. Arak ciu. Bener. Apa minuman yang dari Palu kemarin? Lupa lagi. Saguer. Iya. Udah punya. Jadi dari masih balik lagi Ra ke programnya Bung Karno ini. Enak ya? Sapsep. Taruh dulu ngobrol ya. Udah bisa mikir soalnya. Udah cair. Lu bung banget emang. Tahu kan kalimat gue? Udah cair otak gua. Gila ya. Otak gua bro. Jadi gua harus. Terus lanjut. Gila. Jadi apa Ra? Yang kita udah kemana-mana terus kita balik lagi. Dari pengertian yang sulit banget ini nih Ra. Ternyata apa sih strategi Bung Karno untuk ketahanan budaya ini sebenarnya? Ya artinya strategi Bung Karno tuh bagus. Dia tuh punya kekhawatiran dia tuh udah tahu kita tuh mentalnya apa sama Barat tuh langsung nunduk, langsung ini gitu. Nah itu tuh jangan gitu. Makanya gue bikin standar nih, biar lu pede men, lu tuh bisa lebih tinggi dari orang bule gitu sebenarnya. Sehingga kita tidak kehilangan jati diri ya. Dan balik lagi ke rumahnya daripada ketahanan budaya ini adalah kan Manipol Usdek. Ya betul. Manifesto Politik Usdek. Undang-Undang Dasar D. Sosialisme Indonesia. Gue yang salah. D. Sosialisme. Iya. S dulu. Udsek kalau lu ketik. Lagi bro. Undang-Undang Dasar 1945. S. Sosialisme Indonesia. D. Demokrasi terpimpin. E. Ekonomi terpimpin. K. Kepribadian Indonesia. Nah itu yang paling penting. Benar. Mau lo gimana sosialnya, demokrasinya, ekonomi, tapi yang paling belakang menurut gue yang ngebungkus. Kepribadian lo yang harus Indonesia juga. Oke. Gila bro, lo keren banget hari ini bro. Kenapa? Gak tau, lo keren aja hari ini. Aura. Gue udah gak sabar buat main badminton. Tapi gak bisa. Gue capek. Main bobok. Yaudah kita ke Bogor ya. Nonton Gus. Ayo kita Bogor aja lah kalau gitu. Main badminton ya? Bener. Gitu Ra. Betul. Jadi semua harapannya ini kan kita setapak lestari, kita setapak aja belajarnya nih. Kita juga ngebul. Betul. Kita juga dikasih materi, terus ini menurut kita kayak gini, mungkin kita bisa salah gitu. Kalau salah tolong maafkan, tolong dikoreksi. Di komen bersama. Benar. Karena itulah harapan dari manifesto dari Setapak Lestari lah. Betul. Setapak aja dulu, setapak sampai akhirnya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih lestari. Gitu bro. Terima kasih telah menonton kami podcast Didra Ara. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih apa ya? Terima kasih. Jangan lupa jangan ke barat-baratan. Benar. Mari kita kembali ke timur. Klender, duh sawit, Cipinang. Gue udah mau budaya cium tangan lo, budaya kita lo. Oke. Ulangi lagi lo, ngomong yang bener lo. Jadi Tebet. Jakarta Pusat lagi. Cakung. Cakung mau udah utara. Jadi jangan lupa untuk kembali ke timur. Tete.